Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa selamat dimanapun kita berada. Nah, pada hari ini saya, Anak Gung Gede Wiraputra dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah menuju peningkatan mutu pendidikan. Nah, sebelum saya memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar belakang atau mengetahui bagaimana gambaran awal judul yang kita ambil ini sehingga nantinya akan lebih tergiring menuju ke pembahasan. Nah, adapun latar belakang dari tulisan yang diambil oleh kelompok 2 ini adalah pertama, kita melihat dari kualitas pendidikan di masa globalisasi atau kualitas pendidikan saat ini. Di mana kualitas pendidikan saat ini dikatakan atau banyak pihak yang mengatakan sangat memprihatinkan karena hasil atau outcome daripada anak-anak kita atau generasi-generasi kita saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Etikanya kurang, ilmu pengetahuannya juga merosot. Beda halnya dengan tahun 1970-an di mana Indonesia pada saat itu mencapai suatu puncak kejayaan pendidikan. Sampai orang-orang luar negeri atau ada di luar Indonesia menuntut ilmu di Indonesia karena mereka menyadari bahwa pada saat itu kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah bagus. Dan tenaga pendidik Indonesia sampai dikirim ke luar negeri untuk mendidik mahasiswa ataupun siswa yang ada di luar negeri karena mereka percaya bahwa Indonesia tersebut mampu karena kualitas pendidikannya yang baik. Nah, sedangkan sekarang kita bisa melihat sendiri di tengah pendidikan yang sudah sangat maju, alat-alat sudah canggih dan lain sebagainya, malah kualitas daripada pendidikan kita tidak bisa menjamin akan lebih baik daripada yang dulu. Jadi saya tidak perlu memaparkan panjang lebar karena kita juga sudah tahu bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Banyak juga peraturan-peraturan atau kebijakan dari atas yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena hal-hal atau ilmu-ilmu pengetahuan atau teori yang didapatkan dari kunjungan kerja mungkin di luar negeri oleh para elit-elit pendidikan kita tidak sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia sehingga terkesan kebijakan tersebut seperti memaksakan diri atau memaksakan berlaku di Indonesia. Nah, selain daripada itu, tingkat moralitas daripada siswa kita juga terlihat sangat kurang daripada jika dibandingkan dari siswa yang dulu. Karena apa? Sekarang banyak sekali tindakan anarkis, tindakan yang tidak menghormati guru, tindakan siswa yang mencela guru, dan seakan dengan dilindungi oleh HAM, siswa itu semena-mena terhadap guru karena mereka merasa dilindungi. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sangat-sangat mempengaruhi mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi secara bertahap kita harus senantiasa membangun kembali mutu-mutu dari pendidikan itu. Dari mana kita membangun? Ya jelas dari satu poin atau satu tolak ukur penting yaitu sekolah itu sendiri. Karena apa? Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sekarang masih dipercaya sebagai lembaga pendidikan yang paling utama untuk mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum. Nah, kalau dasar-dasar keterampilan hidup, oke, kita belajar di keluarga lebih banyak. Tetapi untuk pengetahuan siswa secara umum, sekolah itu memegang peranan yang sangat penting untuk menanamkan pendidikan mulai dari TK atau kelompok belajar, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Nah, dari pernyataan tersebut, sudah barang tentu jika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, maka mutu daripada sekolah itu sendiri tidak bisa kita lepaskan ikatan atau tidak bisa kita lepaskan tanggung jawabnya dari seluruh pemangku-pemangku kepentingan pendidikan. Nah, terkait dengan sekolah yang mandiri dan berdaya. Nah, jadi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus senantiasa
melibatkan sekolah yang harus memiliki aktif, harus memiliki daya dalam usahanya. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan ciri-ciri sekolah yang memiliki daya yang baik dan memiliki daya dukung yang bagus, yaitu seperti tingkat kemandirian yang tinggi dan ketergantungan yang rendah. Nah, jadi seperti yang katakan tadi, kemandirian itu sangatlah penting karena untuk meningkatkan kualitas atau manajemen mutu berbasis sekolah, sekolah itu harus memiliki kemandirian yang baik dengan catatan harus maksimal pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada. Nah, terus bersifat adaptif. Adaptif itu dalam artian sekolah tidak boleh kaku terhadap suatu situasi. Jadi sekolah itu harus senantiasa menyesuaikan diri dengan baik terhadap segala situasi dan kondisi yang ada. Jadi segala usaha dari sekolah itu harus melihat situasi dan kondisi. Harus selalu upgrade, harus selalu update dalam hal kualitas. Nah, terus memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan berani mengambil resiko. Nah, jadi segala sesuatu itu harus ada manajemen resikonya. Jadi berbagai pihak daripada sekolah itu, khususnya staf maupun manajemen kepala sekolah, harus senantiasa memikirkan resiko secara matang dan berani mengambil keputusan dengan tegas, sehingga proses daripada peningkatan mutu ini dapat berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah harus ada komitmen. Nah, jadi komitmen ini dalam arti seluruh pihak sekolah harus secara sadar dan secara nyata mampu bekerja sama dengan baik sehingga nantinya akan tercapai suatu usaha yang baik terhadap peningkatan mutu daripada sekolah. Jadi tidak akan berhenti di tengah jalan karena sudah berkomitmen dan mampu menuntaskan tugas masing-masing hingga benar-benar tuntas. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa ciri-ciri, apa pengertian, dan apa hal-hal yang ada dalam manajemen peningkatan mutu tersebut, kita akan beralih menuju ke beberapa alasan atau alasan kenapa sih MPMBS atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus dilakukan. Yang pertama adalah dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan mampu memiliki inisiatif dan kreatif sendiri. Jadi sekolah itu tidak akan menunggu-nunggu lagi arahan yang sebenarnya mereka bisa lakukan lebih awal. Jadi mereka bisa mengambil inisiatif sendiri. Terus dengan pemberian fleksibilitas atau keluasan, maka sekolah akan lebih lincah untuk memanfaatkan berbagai jenis fasilitas sesuai dengan tupoksi dan juga tugas-tugas yang mereka emban. Jadi seluruh pihak itu akan dapat memaksimalkan potensi diri dengan cara yang fleksibel dan lincah atau luas. Dan yang ketiga, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang daripada dirinya sendiri. Jadi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan sekolah dengan analisis SWOT, yaitu sekolah jadi mengetahui gimana kelemahan, kelebihan, peluang, dan tantangan yang harus dihadapi. Karena apa? Kembali lagi seperti pernyataan saya di awal, jadi sekolah itu yang lebih tahu masalah dirinya sendiri daripada orang lain, sehingga dengan adanya pengetahuan yang lebih itu diharapkan sekolah mampu mengambil inisiatif yang lebih awal juga, sehingga tanpa dikasih tahu pun sekolah sudah mampu mengusahakan penyelesaian masalah, baik itu masalah di pembelajaran, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya, pengambilan keputusan dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Seperti yang katakan tadi, karena sekolah yang lebih tahu apa kebutuhannya, apa yang harus diperbaiki, sehingga sebenarnya yang di atas itu hanya perlu dikoordinasikan dan memberikan saran atau memberikan bantuan baik secara material maupun secara moral apabila sekolah itu tidak mampu atau belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, terus keterlibatan warga sekolah juga dimaksimalkan dalam peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah ini. Karena apa?
Dengan adanya usaha peningkatan mutu, maka seluruh pihak-pihak yang terkait di sekolah akan senantiasa bisa bekerja sama dengan baik, bisa memanfaatkan energi dan memanfaatkan tugas-tugas mereka dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dengan adanya usaha-usaha daripada setiap pihak, maka peningkatan atau penjagaan mutu dari sekolah akan bisa dilaksanakan dengan lebih konsisten, dengan lebih teratur, dengan lebih reguler. Karena apa? Karena sekolah itu sendiri mengetahui dan bisa menjaga secara langsung kualitas atau mutu daripada sekolah. Seperti itu. Jadi, karena sudah diketahui kesalahannya apa, permasalahannya apa, setiap pihak juga sudah mau bekerja sama. Jadi mereka akan bisa lebih menjaga konsistensi dari kebertanggungjawaban terhadap mutu itu sendiri. Nah, alasan yang terakhir adalah sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Nah, dengan adanya kesadaran tersebut terhadap situasi maupun kondisi yang ada di dalam sekolah maupun luar sekolah, maka sekolah akan senantiasa mampu mengaplikasikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kondisi maupun situasi yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi setelah kita tahu alasannya mengapa MPMBS atau peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah ini harus dilaksanakan, sekarang saya akan memaparkan mengenai tujuan dari adanya MPMBS itu sendiri, atau tujuan dari adanya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama, tentunya adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif daripada sekolah dan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Nah, jadi seperti yang Tiang paparkan di awal, jadi aspek-aspek penting daripada MPMBS ini adalah harus adanya fleksibilitas, kerjasama, partisipasi aktif, kenyamanan, keterbukaan, dan lain sebagainya, sehingga seluruh pihak-pihak sekolah akan mampu memaksimalkan kinerja dan memaksimalkan tugas-tugas maupun poin-poin penting untuk peningkatan maupun pemertahanan mutu yang baik atau mutu sekolah yang baik. Yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Nah, dalam hal ini, aspek musyawarah mufakat itu juga sangat diperhatikan dalam MPMBS, di mana melalui peningkatan atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, jadi setiap unit-unit atau subunit daripada sekolah akan senantiasa mengadakan musyawarah, mengadakan peran aktif dalam unit masing-masing, sehingga dengan adanya musyawarah tersebut akan memberikan masukan-masukan terhadap masalah yang mereka alami sendiri, karena mereka yang tahu. Jadi sekolah yang tahu masalah dan pihak-pihak sekolah lah yang menjadi pemeran utama untuk memberikan solusi daripada masalah itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya musyawarah, dengan adanya kemufakatan bersama, maka kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di sana akan senantiasa mampu menjaga koridor daripada peningkatan mutu sekolah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Nah, jadi karena semua pihak sudah tahu, semua pihak sudah berkoordinasi dengan baik, jadi tiap-tiap pihak itu akan bisa menjaga. Apabila salah satu merasa mutu sudah tidak baik atau terjadi suatu pengurangan atau degradasi, jadi pihak-pihak tersebut akan senantiasa memberikan masukan dan arahan. Sehingga apabila ada satu pihak yang lupa atau satu pihak yang tidak sempat memecahkan persoalan, jadi pihak lain atau subunit dari sekolah yang lain seperti masyarakat atau melalui komite dan orang tua siswa mampu memberikan kritik dan saran kepada unit-unit yang ada di sekolah, sehingga
peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah atau berbasis sekolah dapat terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, tujuan daripada MPMBS ini adalah meningkatkan kompetensi yang sehat atau kompetisi yang baik antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, dengan adanya peningkatan mutu sudah pasti kompetisi terhadap mutu atau kompetisi mutu dari sekolah itu senantiasa dapat dipertahankan dengan baik. Jadi setiap sekolah itu akan senantiasa berusaha untuk menjadi sekolah dengan mutu terbaik. Apabila mereka tidak mampu atau belum mencapai mutu yang baik, mereka akan semakin memaksimalkan peran-peran dari stakeholder yang ada di sekolah agar senantiasa memberikan kontribusi yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Sehingga mutu daripada sekolah itu akan senantiasa semakin baik di setiap waktunya. Nah, teman-teman sekalian, seperti itulah dasar atau konsep dasar daripada peningkatan mutu atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Jadi tiang garis bawahi ada beberapa hal yang harus diketahui terkait dengan materi dasar ini atau materi konsep MPMBS ini adalah yang pertama, MPMBS atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebenarnya bertujuan untuk memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, memanfaatkan berbagai sumber dayanya sendiri, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga nantinya sekolah dapat secara kontributif dan aktif untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, MPMBS ini memerlukan aspek-aspek yang lumayan harus dipenuhi seperti fleksibilitas, kemandirian, terus akuntabilitas, musyawarah mufakat, dan keterbukaan. Jadi sekolah jika ingin mencapai mutu yang baik, maka harus menyiapkan aspek-aspek tersebut dan dipraktekkan kepada seluruh bagian sekolahnya. Dan yang ketiga, MPMBS ini sangatlah penting untuk menjaga mutu dan kompetisi daripada sekolah atau persaingan sekolah terhadap sekolah yang lain. Karena di zaman sekarang, sekolah itu semakin berkompetisi, semakin berlomba-lomba untuk menciptakan kualitas yang baik, dan akhirnya mereka dapat menyerap tenaga, menyerap siswa yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk diterbengkalaikan, tetapi untuk diolah dari input itu, diolah menjadi melalui proses atau melalui progres, dan akhirnya mencapai output dan outcome yang berguna di masyarakat. Nah sekalian, sekian presentasi dari saya selaku anggota kelompok 2. Untuk materi yang kedua atau submateri yang kedua daripada manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya adalah Iwayan Nuryana. Jadi akan melanjutkan presentasi kelompok 2. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai fungsi-fungsi yang disentralisasikan ke sekolah berdasarkan konsep MPMBS. Nah, jadi di sini secara umum pergeseran nilai pendidikan dari manajemen yang berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah itu telah diuraikan tadi. Nah, namun secara lebih spesifik pertanyaannya adalah menjadi fungsi-fungsi apa sajakah yang perlu didesentralisasikan kepada sekolah. Nah, lalu seperti apa saja fungsi-fungsinya? Nah, di sini adapun fungsi-fungsi yang menjadi porsi yang harus digarap oleh sekolah dalam kerangka MPMBS ini adalah yang pertama proses belajar mengajar, yang kedua itu adalah proses perencanaan dan evaluasi program sekolah, yang ketiga pengelolaan kurikulum, lalu yang keempat adalah pengelolaan ketenagaan, yang kelima adalah pengelolaan peralatan dan perlengkapan, lalu yang keenam adalah pengelolaan keuangan, yang ketujuh pelayanan kepada siswa, kedelapan adalah hubungan antara sekolah dan masyarakat, dan yang terakhir yang kesembilan adalah pengelolaan iklim daripada sekolah. Nah, pada poin yang pertama
itu adalah pada proses mengajar-mengajar. Nah, jadi pada proses belajar mengajar ini sekolah diberikan porsi untuk mengelola. Nah, jadi sekolah menentukan seperti apa proses, lalu seperti apa proses pelaksanaannya secara efektif, dan di sini sekolah menuntut bahwa akan ada siswa yang mengikuti pelajaran ini mampu aktif berperan serta dalam proses belajar mengajar dengan pendidikan atau guru sebagai fasilitator. Nah, jadi sekolah di sini dengan mampu harus mengelola sistem belajar mengajar. Nah, jadi sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola hal ini, baik itu mengelola gurunya ataupun mengelola siswanya. Nah, pada poin selanjutnya yang nomor 2 itu ada perencanaan dan evaluasi. Nah, dalam suatu pengelolaan sekolah itu penting sekali adanya perencanaan dan pengelolaan lalu evaluasi. Nah, jadi ketika suatu satuan pendidikan menentukan langkah-langkah ke depan, maka diperlukanlah perencanaan. Dan ketika prosesnya berjalan, pada akhirnya akan melakukan proses evaluasi. Nah, jadi nanti akan ada master plan atau tujuan dan tentunya langkah-langkah sekolah yang akan diambil agar tujuan peningkatan mutu pendidikan atau mutu sekolah itu bisa berjalan. Selanjutnya yaitu adalah pengelolaan pada kurikulum. Nah, jadi sekolah memiliki wewenang juga untuk mengelola kurikulum. Nah, walaupun dalam prosesnya pendidikan itu kita harus tetap mengacu atau berdasarkan kurikulum nasional. Jadi sekolah itu mengacu pada kurikulum nasional, namun dapat mengembangkan. Nah, dalam hal ini mengembangkan itu adalah dalam hal mempertajam, memperdalam, ataupun menyesuaikan dengan keadaan dan situasi yang ada di sekolah. Jadi sekolah dapat mengembangkan kurikulum itu agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, walaupun sekolah mempunyai porsi dan wewenang untuk memodifikasi dan ataupun mempertajam dan memperdalam kurikulum, namun sekolah tidak boleh meninggalkan aspek-aspek terpenting ataupun bagian-bagian yang memang tidak boleh dihilangkan daripada kurikulum itu. Jadi sekolah wajib memiliki rancangan yang tepat dan tidak menyalahi aturan-aturan dari pusat yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi sekolah juga diberikan porsi untuk ataupun kebebasan untuk mengembangkan kurikulum ataupun mata pelajaran lokal. Nah, yang di sini adalah disebut dengan muatan lokal. Nah, salah satu contohnya adalah pelajaran bahasa Bali seperti itu. Jadi itu adalah merupakan salah satu kewenangan sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya. Baik, yang keempat adalah pada poin pengelolaan ketenagaan. Nah, jadi ketenagaan di sini adalah menyangkut tentang guru, tata usaha, dan juga ketenagaan yang diperlukan oleh sekolah. Nah, jadi ketika di sekolah negeri, jadi sekolah itu berwenang memiliki kewenangan untuk merencanakan, melakukan memberikan analisis dan perencanaan baik itu untuk merekrut ataupun membutuhkan guru yang akan disampaikan ke pemerintah. Nah, lalu ketika di sekolah swasta ini akan berbeda. Jadi sekolah swasta itu memiliki kewenangan untuk mengelola ketenagaan ini. Jadi sekolah swasta itu merencanakan, menentukan, lalu juga mengevaluasi tentunya tenaga pendidikan khususnya guru. Jadi di sekolah swasta memiliki cara-cara dan tata cara dalam pemilihan guru tersendiri. Nah, tentunya sekolah swasta ini lebih berat karena kenapa mereka harus mempertanggungjawabkan mutu sekolahnya. Tentunya ini karena sekolah swasta itu bertanggung jawab pada orang tua atau karena sekolah swasta diselenggarakan oleh orang tua siswa. Nah, selanjutnya poin kelima itu adalah tentang pengelolaan fasilitas atau sarana prasarana. Nah, fasilitas menjadi salah satu acuan di dalam menentukan mutu dari sekolah tersebut. Lalu ketika sekolah yang mampu mempertahankan atau membangun fasilitas yang baik, itu akan berpengaruh pada mutu pendidikannya. Sekolah berkewenangan untuk memelihara, merawat, dan menambah fasilitas sekolah. Nah, ketika fasilitas sudah sangat bagus, maka walaupun tidak
secara langsung, maka proses belajar mengajar akan lebih baik tentunya. Jadi tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Baik, poin yang ke-9 itu adalah pengelolaan keuangan. Nah, jadi pada sebuah instansi sekolah, jadi penting juga itu meningkatkan mutu pengelolaan pada keuangan. Nah, di sini pada pengelolaan keuangan seharusnya sekolah diberikan hak desentralisasi, sebab sekolah lah yang mengetahui kebutuhan dan keperluan terhadap keuangan. Lalu selanjutnya itu adalah pelayanan pada siswa. Nah, jadi pelayanan pada siswa ini tentunya akan meningkatkan sebuah mutu pendidikan. Jadi pelayanan ini adalah poin yang paling utama sesungguhnya dalam suatu pengelolaan pendidikan ya, terhadap peningkatan suatu mutu pendidikan. Jadi mulai dari siswa itu mulai bersekolah, mulai dari penerimaan siswa baru, dari proses belajar mengajar hingga mereka menjadi alumni atau tamat. Nah, jadi pengelolaan terhadap siswa ini yang paling menentukan peningkatan daripada mutu sekolah. Jadi ketika siswa itu sudah senang mengikuti kegiatan sekolah dan proses pembelajaran di sekolah, maka dia akan tentunya semangat ya, dan tentunya akan rajin belajar. Selanjutnya pada poin yang ke-8 itu adalah tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, pada bagian ini pengelolaan tentunya biasanya dilakukan oleh bagian kehumasan. Jadi hubungan masyarakat dengan sekolah ini dan lingkungan sekitar itu juga sangat penting di dalam mendukung proses belajar mengajar dan pendidikan di sekolah. Nah, kegiatan ini tentunya adanya keterlibatan, dukungan dan juga bantuan dari masyarakat sekitar itu akan membantu proses peningkatan daripada sekolah dan juga mutu daripada sekolah. Jadi ketika masyarakat di sekitar itu sangat antusias mendukung proses berjalannya pendidikan di sekolah tersebut, maka secara tidak langsung meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu. Nah, selanjutnya itu adalah yang pengelolaan yang dibebankan pada sekolah, atau sekolah mempunyai kewenangan untuk mengelola iklim daripada sekolah. Nah, tentunya dengan adanya pengelolaan yang tadi dari poin 1 sampai dengan 8 itu akan mengantu poin ini, yaitu pengelolaan terhadap iklim sekolah. Jadi dengan berlangsungnya seluruh pengelolaan tadi dengan maksimal, maka pada pengelolaan iklim sekolah itu akan berjalan dengan gampang situ. Jadi pada iklim sekolah ini adalah meningkatkan di antara lain seperti ketertiban, kondusif dan efektif dalam proses pendidikan ini di sekolah. Lalu juga hal ini juga tergantung pada seluruh komponen sekolah, dan pada saat ini ditentukan oleh siswa yang paling utama. Jadi kita seperti tadi memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa, karena dalam hal ini kasusnya adalah siswa sebagai pusat daripada pendidikan. Om Swastiastu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan strategi pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Nah, di mana tadi rekan saya sudah banyak menjelaskan terkait dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah serta fungsinya. Nah, terkait dengan strategi pelaksanaan daripada manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang ada di tingkat sekolah itu tersebut. Adapun cara-caranya itu adalah bagaimana peran aktif daripada lingkungan sekolah tersebut, dari mana terlibatnya masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan sekolah, yang diantaranya terlibatnya orang tua siswa itu sendiri, guru, staf pegawai, nah termasuk institusi atau lembaga yang peduli terhadap pendidikan itu tersendiri. Untuk mewujudkan sebuah manajemen yang baik itu di sekolah, ada beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
sekolah untuk bagaimana dia melaksanakan sebuah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama, penyusunan basis data dan profil sekolah. Hal ini dimaksud adalah harus data yang dimiliki oleh sekolah harus representatif, akurat, valid, dan sistematis, di mana yang menyangkut berbagai aspek akademis dan administratif seperti data siswa, jumlah guru, siswa, serta staf dan pegawai yang ada di lingkungan sekolah itu tersendiri. Baik, selanjutnya karena fokus kita terhadap bagaimana mengimplementasikan manajemen ini adalah mutu siswa, jadi ada hal-hal yang terkait dengan yang harus kita laksanakan mengacu pada kurikulum nasional, di mana kurikulum ini melibatkan siapa yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik, perlu di sana melakukan sebuah monitoring atau evaluasi untuk melihat bagaimana program ini apakah sudah berjalan dengan baik, apakah perlu kita tambahkan atau kita hilangkan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai oleh sekolah itu sendiri. Nah, program ini sudah terlaksana terkait sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan yang saya sampaikan tadi di awal terkait dengan pertama penyusunan basis data serta profil sekolah, habis itu melaksanakan evaluasi diri, mengidentifikasi kebutuhan serta merumuskan sebuah visi misi sekolah serta tujuannya, dan menyusun program-program jangka panjang, jangka pendek sesuai dengan anggaran-anggaran yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Maka perjalanan program tersebut setahun seperti itu tahapan-tahapannya, dan berulang dievaluasi kembali, ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh sekolah tersebut.